Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Ekonomi Islam akan mempresentasikan tentang konsep bank menurut Islam dan Barat. Saya Hervindia Novitasari dan juga ada rekan saya Safira Nurfadila, Lailatul Maghfirah, Diftita Sofia Puspa Arum, dan Isatis Samira. Saya Lailatul Maghfirah, NIM 136. Saya akan menjelaskan tentang bank syariah. Apa itu bank syariah? Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu syariah Islam yang berpedoman utama Al-Quran dan Hadis. Penghimpunan dana. Penghimpunan dana dibagi menjadi 3. 1. Giro, 2. Tabungan, 3. Deposito. Giro adalah suatu simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dengan cara pemindah bukuan. Tabungan adalah suatu simpanan dari pihak ketiga dan jika ada penarikan harus dengan syarat-syarat yang sudah disepakati bersama dan tidak bisa ditarik dengan cek. Deposito adalah suatu simpanan dari pihak ketiga dan jika ada penarikan harus sesuai dengan yang disepakati bersama. Prinsip operasional syariah. Yang pertama, prinsip wadiah dibagi menjadi 2. Yang pertama, prinsip wadiah yadamana. Prinsip wadiah yang diterapkan pada produk rekening giro. Prinsipnya adalah pihak yang dititipi, bank, bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Yang kedua, prinsip wadiah amanah. Prinsipnya adalah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Ketentuan umum. 1. Keuntungan dan kerugian dari penyalur dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Sedangkan pemilik dana tidak diizinkan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Yang kedua, bank harus membuat akad pembukuan rekening yang isinya mencakup izin penyalur dana yang disimpan dan persyaratan lainnya yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, terhadap pembukuan ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. 4. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip operasional syariah. Yang kedua, prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal, pemilik modal, dan bank sebagai mudharib, pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah atau ijazah seperti yang telah disepakati dahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk mudharabah yang kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, untuk mudharabah yang kedua, bank harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah. Yang pertama, mudharib. Yang kedua, pemilik dana. Yang ketiga, usaha yang dihasilkan. Yang keempat, nisbah. Yang kelima, ijab qabul. Prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah dibagi menjadi 2. 1. Mudharabah mutlaqah. Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat 2 jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Prinsip mudharabah yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah dibagi menjadi 2, yaitu A. Mudharabah muqayyadah on balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus, di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. B. Mudharabah muqayyadah off balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis pelaksana usaha. Saya Hervin.
akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Penyaluran dana dalam bank syariah. Secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli atau yang disebut dengan BAI, yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan yang keempat, pembiayaan dengan akad pelengkap. Yang pertama, prinsip jual beli atau BAI. Prinsip jual beli ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Adapun transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya. Yang pertama, pembiayaan murabaha, di mana ini bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau yang disebut dengan margin. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan. Yang kedua, yaitu pembiayaan salam. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri, secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah dengan keuntungan. Dalam hal ini, bank menjualnya secara tunai, biasanya disebut dengan pembiayaan talangan. Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan. Dan yang terakhir, pembiayaan istisna. Ketentuan umum pembiayaan istisna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Itu harus jelas. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad tersebut. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah. Penyaluran dana dalam bank syariah yang kedua yaitu prinsip sewa atau yang disebut dengan ijarah. Transaksi ijarah ini dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah itu sama saja dengan prinsip jual beli. Akan tetapi perbedaannya itu terletak pada objek transaksinya. Kalau jual beli itu objek transaksinya adalah barang, sedangkan ijarah objek transaksinya itu jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual itu disepakati pada awal perjanjian. Dan yang ketiga, prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil ada beberapa. Yang pertama, ini pembiayaan musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah atau yang disebut syirkah atau syarikah. Transaksi musyarakah dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang ingin bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak maupun lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
Saya Isatis akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. B. Pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari sahib al-ma'al dan keahlian dari mudharib. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil sahib al-ma'al dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil sahib al-ma'al, dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah, modal berasal dari dua pihak atau lebih. Musyarakah dan mudharabah dalam literatur fikih berbentuk perjanjian kepercayaan atau uqud al-amanah yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam. C. Produk jasa perbankan lainnya. Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. 1. Wakalah. Wakalah atau perwakilan yaitu penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. 2. Kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 3. Syarf. Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip syarf jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga, atau transaksi spot. Jenis layanan berdasarkan transaksi spot adalah today, tomorrow, dan spot. 4. Card. Card adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, card adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. 5. Ran. Ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad ran adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Perkenalkan, nama saya Safira Nurfadila, NIM 115. Jadi saya akan menjelaskan tentang hiwalah dan ijarah. Hiwalah adalah transaksi yang mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Ijarah. Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan kotak simpanan. Jadi, bank akan mendapatkan imbalan sewa atas jasa tersebut. Al-Wadi'ah. Akad Al-Wadi'ah selain menjadi landasan syariah produk tabungan, termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut. Bank konvensional. Jadi, bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Hukum yang digunakan. Jadi, untuk bank konvensional, ada beberapa landasan hukum yang juga terkait bank ini, yaitu mengenai kelegalan bank, jenis kegiatan, tugas, dan tanggung jawab, dan lainnya. Salah satu undang-undang yang menjelaskan tentang hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Sistem operasional. Sementara dalam bank konvensional, hal tersebut tidak berlaku. Bank konvensional akan dijalankan berdasarkan standar operasional perbankan yang telah ditetapkan pemerintah dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur pemerintah melalui lembaga keuangan
dan pihak-pihak lainnya yang dianggap berkepentingan dengan masalah tersebut. Cara mengelola data. Dalam bank konvensional, pengelolaan dana yang ditabung dan diinvestasikan oleh nasabah bisa dikelola pada berbagai lini bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan. Selama pengelolaan dana ini tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku, maka pihak bank memiliki kebebasan untuk menjalankan dan mengelola dana tersebut pada berbagai lini bisnis yang dianggap bisa memberikan keuntungan yang paling maksimal. Metode transaksi. Jadi, hal yang sebaliknya akan terjadi di bank konvensional karena semua kegiatan dan semua yang berhubungan dengan bank akan diatur sepenuhnya oleh negara. Saya Diftita Sofia Puspa Arum akan menjelaskan tentang kegiatan usaha bank. Kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank. Pada umumnya, kegiatan bank konvensional mencakup 1. Menghimpun dana. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat yang dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Jenis-jenis simpanan tersebut antara lain A. Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan cek atau giro. B. Simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan menggunakan buku tabungan atau ATM. C. Simpanan deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. 2. Menyalurkan dana. Menyalurkan dana merupakan kegiatan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat yang dilakukan melalui pemberian pinjaman dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan kredit. Jenis-jenis kredit yang ditawarkan oleh bank antara lain A. Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang. B. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Kredit ini berjangka waktu pendek. C. Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas kegiatan perdagangannya. 3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi A. Kiriman uang, B. Clearing, C. Inkaso, D. Safe Deposit Box, E. Kartu kredit. Sistem bunga ada 4. Yang pertama, penentuan besar bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa mempertimbangkan untung dan rugi. Kedua, besar presentasi bunga berdasarkan jumlah uang. Yang ketiga, pembayaran bunga berdasarkan perjanjian tanpa melihat apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi. Yang keempat, pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan jauh lebih besar. 5. Pengambilan atau pembayaran bunga adalah halal. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, menurut aspek hukum. Bank syariah yaitu hukum syariah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dan fatwa ulama. Sedangkan bank konvensional hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu perdata atau pidana. Aspek kedua, investasi. Bank syariah yaitu jenis usaha yang halal saja, sedangkan bank konvensional yaitu semua bidang usaha. Aspek ketiga, orientasi. Bank syariah yaitu
keuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan bank konvensional yaitu keuntungan semata. Aspek keempat, keuntungan. Bank syariah yaitu bagi hasil, sedangkan bank konvensional yaitu dari sistem bunga. Aspek kelima, hubungan nasabah dan bank. Bank syariah yaitu kemitraan, sedangkan bank konvensional merupakan kreditur dan debitur. Aspek keenam, keberadaan Dewan Pengawas. Bank syariah yaitu ada, sedangkan bank konvensional yaitu tidak ada.